Untuk mendongkrak daya beli para buruh, pemerintah luncurkan kebijakan ekonomi jilid 4. Lalu akankah pasar dan dunia usaha menyambut positif kebijakan terbaru ini? Untuk memperkuat tren positif perekonomian nasional yang mulai membaik, pemerintah Joko Widodo kembali menggulirkan paket kebijakan ekonomi. Pemerintah sebelumnya telah menggulirkan paket ekonomi jilid 1 hingga jilid 3. Setelah dinilai kurang fokus di dua paket awal, kebijakan ekonomi pemerintah mulai menuai hasil positif di jilid 3. Paket terakhir itu disambut gembira karena menekan biaya operasional lewat penurunan harga BBM hingga diskon tarif listrik untuk industri. Kini, dalam paket yang diluncurkan Kamis 15 Oktober kemarin, pemerintah memilih fokus pada sistem pengupahan, tindak lanjut kredit usaha rakyat, dan kredit UKM serta ekspor. Untuk membuktikan kehadirannya, di tengah makin meluasnya PHK, pemerintah pun memperkuat jaring pengaman sosial. Itu terlihat dari upaya penetapan sistem pengupahan yang lebih menjamin kelangsungan usaha dan mencegah PHK. Kepada wartawan, Menko Perekonomian Darmin Nasution memastikan kenaikan upah akan dilakukan setiap tahun. Kenaikan upah ditetapkan dengan formula upah minimum yang berlaku sekarang, ditambah persentase inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Upah tahun depan itu yang akan ditetapkan dengan formula ini, itu adalah upah minimum sekarang ditambah persentase kenaikan atau kenaikan inflasi atau perubahan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Paket jilid 4 sekaligus jadi pelengkap untuk 3 paket sebelumnya, di mana paket jilid 1 dan 2 dinilai kurang nendang, menstabilkan kondisi ekonomi domestik dalam jangka pendek. Sedangkan paket ketiga yang makin fokus berhasil memberi sentimen positif bagi pasar keuangan. Setidaknya itulah yang terlihat lewat pergerakan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan yang dalam 2 pekan terakhir mengalami tren penguatan. Bahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika telah meninggalkan level Rp14.000. Untuk itu, guna melanjutkan tren positif rupiah dalam stimulus kebijakan jilid 4, pemerintah juga berupaya memperbaiki kesejahteraan buruh agar daya beli mereka menguat. Satu di antaranya lewat formula pengupahan yang lebih baik. Tidak hanya positif untuk buruh, formula pengupahan ini diyakini pemerintah memberikan kepastian bagi para pengusaha dengan memprediksi besaran kenaikan di tahun berikutnya. Dalam formula pengupahan yang tertuang di paket jilid 4, nantinya cara penghitungan upah minimum provinsi atau UMP akan ditambah kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Formula sederhana ini akan berlaku di seluruh Indonesia, meski masih ada 8 daerah yang dikecualikan oleh pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri meminta daerah yang belum 100% mencapai KHL agar membuat roadmap dalam jangka waktu 4 tahun untuk menyelesaikan pencapaian KHL di daerah masing-masing. 8 provinsi yang tadi disinggung oleh Pak Menko, itu adalah 8 provinsi yang belum mencapai 100% KHL. Nah, katakanlah misalnya ada daerah misalnya yang KHL-nya katakanlah misalnya 2,1 juta, tapi ternyata upah minimumnya yang sekarang ini baru 1,8, sehingga masih di bawah kan. Hanif Dakiri menambahkan, evaluasi kebutuhan hidup layak atau KHL akan dilakukan setiap 5 tahun, sesuai perubahan pola konsumsi masyarakat. Selain itu, perusahaan juga wajib untuk menerapkan struktur dan skala upah.
Pengupahan ke depan ini harus mempertimbangkan mengenai masa kerja, harus mempertimbangkan mengenai kompetensi, mengenai pendidikan, mengenai prestasi atau kinerja dan lain sebagainya yang nanti akan diatur dalam regulasi tersendiri. Sementara dari sisi kredit dan modal kerja, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menjelaskan pada kebijakan jilid 4 ini, pemerintah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia komit memberikan dukungan kepada usaha kecil menengah yang berorientasi ekspor. Dukungan itu berupa kredit modal kerja dengan tingkat bunga lebih rendah dari tingkat bunga komersial. Dukungan keuangan diprediksi menyelamatkan 27.000 buruh dari ancaman PHK. Kita fokuskan atau kita berikan semacam kredit modal kerja dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga komersial, ya, dan diutamakan untuk perusahaan yang padat karya dan yang rawan PHK, tetapi mempunyai kegiatan ekspor UKM-nya maupun terlibat dalam kegiatan ekspor. Jadi dia mungkin tidak mengekspor langsung, tapi UKM itu merupakan supplier dari input atau bahan yang kemudian dipakai oleh produsen berikutnya dalam melakukan ekspor. Nah, LPII sudah melakukan pemetaan di seluruh Indonesia berdasarkan kriteria tersebut, dan sampai saat ini sudah ada 30 perusahaan yang akan atau potensial untuk diberikan kredit modal kerja tersebut. Paket jilid 4 yang memberi angin segar untuk para pekerja sudah diumumkan. Kini semua pihak menunggu bagaimana pelaksanaannya. Reaksi pasar dan terutama pengusaha tetap jadi indikator apakah paket terbaru ini sama efeknya seperti paket jilid 3.